Jika saya menyebut keintiman, apa yang terjadi dalam pikiran ibu? Sebagian besar dari kita berpikir mengenai hubungan intim. Tidak salah, tapi kurang luas. Karena hubungan intim adalah salah satu jenis keintiman. Masih ada keintiman lain yang perlu diterapkan suami istri. Insya Allah melalui ikhtiar menjalankan keintiman ini, hubungan rumah tangga bisa senantiasa harmonis. Apa saja 5 jenis keintiman itu? Silahkan simak pembahasan ini sampai akhir. Sebelumnya, catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut. Melalui nomor konsultasi ini, ibu bisa menceritakan masalah rumah tangganya secara detail dan jujur. Jika ibu mantap berikhtiar bersama saya akan bantu berikan bimbingan dan solusi khusus agar masalah ibu bisa cepat selesai. Pertama, keintiman emosional. Ibu dan suami berbagi hal-hal yang bersifat emosional. Ibu merasa cemas, jengkel, marah di tempat kerja. Kemudian curhat pada suami. Suami juga curhat mengenai ketakutannya karena tak bisa target di kantor atau sebagainya. Ibu dan suami ngobrol santai, saling curhat setiap malam menjelang tidur. Itu juga termasuk intim secara emosional. Kedua, keintiman eksperimental. Saya ada klien yang kebetulan mereka ini pasutri dengan hobi sama, berlari. Tiap kali ada lomba lari mereka ikut. Sebelum perlombaan mereka berlatih bersama, mengatur pola makan dan saling mendukung satu sama lain. Hal-hal yang dibangun atas ketertarikan bersama bisa tergolong keintiman eksperimental. Ketiga, keintiman spiritual. Ini favorit saya. Karena berdasarkan pengalaman saya menangani ratusan masalah rumah tangga setiap hari, pasutri yang intim secara spiritual, rumah tangganya cenderung langgeng. Diterpa badai sekencang apapun, mereka tetap pada prinsip kesetiaan. Mereka sama-sama takut Tuhan, beribadah bersama, dan memiliki nilai spiritual yang sama. Keempat, keintiman intelektual. Keintiman jenis ini juga turut menyumbang keharmonisan rumah tangga. Saya pernah ada klien yang istrinya itu S3 dan merupakan seorang dosen. Suaminya montir lulusan SMK. Saat menikah, mereka janji menerima satu sama lain. Suaminya kemudian mendukung cita-cita istrinya untuk menjadi dosen. Dibantu bayar kuliah, lebih banyak di rumah menemani anak-anak, sedangkan istrinya sibuk kuliah. Setelah pendidikan dan karir istri naik, cara pandang dan pola pikir istri berubah. Level berpikir istri naik ke angka 9. Suaminya stuck di angka 5. Suaminya tidak upgrade kemampuan. Hasilnya, lama-lama komunikasi mereka nggak nyambung. Istri di kantor bertemu dengan orang-orang yang secara intelektual sekufu atau selevel. Di rumah bertemu dengan suami yang secara intelektual tidak sekufu. Akhirnya, sang istri merasa tidak lagi relevan berdiskusi dengan suaminya. Bahkan tergoda selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Jadi, keintiman intelektual juga penting. Saat istri mengembangkan diri jadi lebih baik, suami juga harus terus belajar untuk memperbaiki dirinya. Keintiman fisik, saling memberikan kepuasan dan pelayanan terbaik ketika di atas ranjang. Selain menerapkan 5 keintiman ini, ibu juga perlu mengimbangi ikhtiarnya secara spiritual. Salah satunya dengan memanfaatkan kalung sakinah. Ini merupakan kalung emas asli dengan 3 energi sekaligus. Pertama, membantu membuka komunikasi agar kata yang setiap ibu ucapkan bisa lebih didengarkan suami. Pria yang sedang kasmaran karena nafsunya diburu pengaruh susuk, pelet, santet, atau ilmu gaib lainnya, bisa diluluhkan hatinya melalui kalimat-kalimat baik dari istri sah. Manfaat kedua,
mengunci birahi suami, khususnya agar tidak berhubungan dengan wanita pengguna ilmu hitam. Karena banyak pelakor yang saya ketahui memanfaatkan ilmu gaib, salah satunya susuk, di area kewanitaan. Sehingga tiap kali berhubungan dengan suami ibu, energi negatif itu bereaksi dan membuat suami ibu sulit melupakan selingkuhannya. Manfaat ketiga, membantu meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ini sebagai energi pelengkap karena komunikasi sudah terbuka dan birahi suami sudah terkunci. Energi kalung sakinah murni dari kekuatan doa. Saya meminta perlindungan, pertolongan, dan petunjuk dari Sang Maha Kuasa agar diberikan energi terbaik untuk semua rumah tangga klien saya. Saya tidak menggunakan ilmu hitam, jin, kodam, dan sebagainya. Jadi, ibu-ibu yang ingin berikhtiar melalui kalung sakinah tidak perlu khawatir. Dan ketika memaharkan kalung sakinah, ibu juga akan mendapatkan bimbingan spiritual yang saya sesuaikan dengan kondisi rumah tangga ibu, sehingga ikhtiar lahir dan batin kita bisa berjalan optimal. Untuk berikhtiar, silahkan bisa menghubungi nomor yang ada di layar berikut. Iya. Bagus, kalungnya juga saya suka sih. Iya, saya suka kalungnya. Jadi ya mungkin itu kan artinya perhiasan ya Mbak ya, bisa tetap saya pakai walaupun kisruh rumah tangga saya sudah berakhir gitu. Paling tidak energi positif yang Mbak Maida titipkan di kalung itu tuh bisa membuka kebaikan-kebaikan saya yang masih tertutup gitu, seperti doanya yang Mbak Maida kasih ke saya itu. Selalu saya itu Mbak tidak pernah putus kalau saya soal ya, kecuali haid ya. Saya tidak baca doa itu, tapi kalau setiap sholat asar sama sholat subuh, alhamdulillah sampai sekarang